saya akan memperkenalkan alat dan bahannya. Nah, di sini ada lampu sorot, termometer aksila, nitbeacon, pengukuran bayi, handscoon, pen light, instrumen berisi kasa DTT, dan kapas DTT. Kemudian ada bahan untuk pakaian si bayi, yaitu celana dalam bayi, sarung tangan bayi, dan juga baju bayi. Yang pertama itu kita akan mencuci tangan dengan 7 langkah. Kemudian kita akan menggunakan handscoon. Langkah pertama akan dilakukan pemeriksaan pada bagian kepala. Dilihat, diraba struktura sagittalisnya, apakah ada penumpukan atau tidak. Kemudian diraba apakah ada benjolan seperti cephalematom, caput succedaneum, atau hydrocephalus atau encephalus. Kemudian dilakukan pengukuran lingkar kepala bayi dari dahi ke dahi. Normalnya rata-rata 35 cm. Setelah itu, kita akan melakukan pengecekan pada bagian mata, kebersihannya, dan bersihkan mata dari bagian dalam keluar menggunakan kapas DTT. Kemudian diberikan obat tetes mata. Setelah itu, kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian hidung dan mulut menggunakan pen light. Apakah ada lendir, dan juga diperiksa pada bagian telinga, apakah ada lendir atau tidak. Kemudian dilihat pada hidung, apakah ada cuping atau tidak. Jika tidak ada, berarti bayinya tidak sesak. Lalu kita cek juga daerah bibirnya, apakah ada labioskisis dan juga labiopalatosiskisis. Kemudian dicek juga warna bibir, kemerahan atau pucat. Kemudian melihat apakah ada reflectoring, reflex sucking, dan showing. Dengan cara menaruh jari di pinggiran mulut, maka dia akan mencari-cari jari, dan bibirnya berusaha menghisap, dan saat itu juga ada refleks menelan. Selanjutnya melakukan pemeriksaan pada bagian leher. Dicek apakah ada pembengkakan dan tidak terdapat pembesaran kelenjar tiroid ataupun vena jugularis. Kemudian melakukan pemeriksaan pada bagian dada. Dilihat apakah simetris atau tidak. Lalu melakukan pengukuran suhu tubuh bayi. Biasa normal 36,5 sampai 37 derajat Celcius. Selanjutnya menghitung denyut jantung bayi menggunakan stetoskop. Kita gosok-gosokkan pada bagian stetoskopnya agar tidak membuat bayi shock dengan dinginnya stetoskop. Kemudian kita akan melakukan pengecekan refleks. Ada refleks mengedip, refleks moro, dan juga refleks menggenggam. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan pada bagian perut. Dilihat perutnya, dicek bentuknya apakah ada sites, distensi atau benjolan atau tidak. Kemudian menghitung pernapasan. Setelah itu kita akan melakukan pengukuran pada bagian perut. Setelah itu, kita melihat apakah ada penonjolan di sekitar tali pusat atau tidak, dan melihat kebersihan tali pusat. Lalu melakukan perawatan tali pusat, membersihkan dan membungkus tali pusat.
ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Apakah otot sinusnya bergerak aktif atau tidak? Baik lengan kanan maupun lengan kiri, kaki kanan maupun kaki kiri. Akan melihat dengan pemeriksaan pada kulit, apakah kulitnya berwarna kemerahan atau kebiruan, sambil melihat apakah kulit ada vernix atau tidak. Kemudian melihat apakah ada bercak mongol atau tidak. Jangan lupa untuk melakukan pengecekan kelengkapan jari tangan dan juga jari kaki. Lalu kita juga mengecek pada bagian punggung. Lihat pada spina bifidanya banyak tulang punggungnya dan dicek apakah anusnya berlubang atau tidak. Juga mengecek pada bagian genitalia. Lalu, kita perlu membersihkan area genitalianya. Selanjutnya, kita berikan suntik vitamin K 1 mg. Vitamin K disuntik pada paha kaki sebelah kiri, disuntik secara intramuskular. Setelah 1 jam dari pemberian vitamin K, kita berikan injeksi hepatitis B di paha kaki sebelah kanan. Juga disuntik secara intramuskular. Setelah diberikan imunisasi, kita langsung membuka pakaian bayi dan langsung mengukur panjang bayi, menimbang berat badan bayi, dan dikurangi dengan berat kain. Dan kemudian kita memakaikan pakaian bayi dengan lengkap. Sudah selesai dalam melakukan tindakan, maka kita perlu membuka semua APD. Kemudian kita langsung membereskan alat, menempatkan alat yang telah terkontaminasi ke dalam larutan klorin 0,5%, dan membuang bahan-bahan yang telah kita gunakan dalam tempat sampah. Kemudian membuka handscoon dalam larutan klorin,